Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar ya, itu sebenarnya pada nurani sebenarnya. Tapi belakang ini berkat saya akan melihat apa mendengarkan sesuatu. Ini masalahnya abu-abu. Katanya. Ada masalah yang abu itu katanya itu. Jadi kalau ada dan hanya siapa yang abu itu? Karena hati itu hanya salah benar saja. Yang abu itu akan menanya siapa kepada siapa. Waduh, ini pertanyaan mau jadi wali nih. Wali murid. Nabi itu didatangin sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang disebut kebaikan? Apa kata Nabi? Albirru nafs watma'anna ilaihil qalb. Nabi kasih indikator, Nabi nggak kasih definisi. Jadi orang Arab itu bukan bangsa yang mendefinisikan masalah, tapi bangsa yang baca indikator-indikator. Maka Nabi itu kalau ada apa aja dikasih contoh. Semuanya contoh. Biar gampang. Kalau definisi cukup di kampus. Dulu belum ada kampus, Pak. Apa kata Nabi? Kebaikan itu, kebenaran itu sesuatu yang membuat jiwamu tidak bergejolak, hatimu tidak galau. Tapi kalau bikin kita bergejolak, emosional, nah itu kan berarti nggak itma'annat ilaihin nafs. Jiwanya nggak benar, karena gampang emosi. Orang benar itu nggak emosional, Pak. Orang benar nggak ada yang emosional, karena dia tahu dia benar, ngapain dia emosional. Orang yang emosional itu karena dia merasa kebenaran dia masih nanggung, terus mau direbut orang, mau dibatalin orang. Tapi orang yang tahu dia sudah benar, dia biasa aja, santai aja. Maka Nabi Muhammad SAW waktu sudah nyampe di Hudaybiyah, bentar lagi nyampe di Mekah, cuma 15 kilo lagi. Tahu-tahu ditahan, dibuat MOU 10 tahun lagi baru boleh masuk. Umar udah ngamuk. Nabi santai aja nggak? Nabi santai. Ntar juga selesai, kira-kira begitu. Nabi itu bergeraknya dengan kolbu, karena kolbu itu langsung di-guidance oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pakai ini itu masih banyak. Nah, kebanyakan kita sekarang pakai ini doang. Nabi mengatakan istafti kolbak, tanya kolbumu. Lihat, nanya ke kolbu bukan nanti ada dia berbicara dengan suara wahai Ar-Razi. Nggak begitu, Pak. Lihat dia berbicara, bagaimana bicaranya jiwa? Jiwa akan gelisah, berarti dia nggak nyaman. Nah, itu namanya mintalah fatwa ke dalam jiwamu. Kalau dia gelisah, berarti ada nggak beres. Tanya ke kolbu, was. Oh, berarti ada yang nggak beres lagi. Kira-kira begitu. Nah, berdialog dengan diri. Bapak kalau jago gitu jadi waliullah, Pak, bener. Serius, saya bukan main-main. Ini ilmu kewalian yang diturunkan Nabi ke sahabat. Wali begitu ilmunya. Cuma kan kita nggak melatih itu, Pak, bener nggak? Saya nggak ngelatih itu, Bapak nggak ngelatih itu. Udah ustadz udah nggak ngelatih, jamaahnya apa lagi? Akhirnya jamaahnya sama dengan ustadznya. Ustadznya emosi, jamaahnya emosi. Ya lengkap sudah. Gitu, Pak, ya. Gimana, Pak? Ada yang mau dibacain? Surat cinta bukan? Apa surat benci? Oke, fadal. Dari Madura. Assalamualaikum, saya Muhammad Ruji Madura Darul. Apakah ada makhluk Allah yang bergerak diam bersamaan selain Allah? Mohon jawaban ya. Itu pertanyaan harus dibenerin. Bergerak kok diem? Itu secara ilmu logika udah nggak masuk. Ya, harus dilurusin dulu. Dalam ilmu mantik ini kan gramatikal berpikir. Gerak itu sekaligus bisa diam nggak? Gerak, diam ya diam. Dah, jadi pertanyaannya dilurusin dulu deh. Ya. Yang kedua, di tafsir Quran Allah kadang menyebut dirinya aku dan kami. Itu yang nanya siapa tuh? FD itu adalah Allah yang aku, ada Allah yang kami gitu ya. Saya pernah baca tafsir itu bahasa Arab.
Dalam hal apakah Allah menyebut dirinya aku dan kapan kami? Coba perhatiin ya. Ini ayat yang paling senang saya baca. Dari dulu, dari kecil saya suka baca ayat ini. Surat Toha ayat 14. Malam tadi juga kayaknya saya baca ayat ini. Wahai Musa, kata Allah, la ilaha illa ana, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah. Innani, ya itu ada, innani itu ada ya pada situ. Sesungguhnya aku. Diulang lagi, anallah, akulah Allah. Jadi Allah itu kalau menyebut aku berarti ada keperkasaan di situ. Ada tauhid mutlak di situ. Sebenarnya yang boleh ngomong aku itu cuma Allah. Karena ana itu salah satu nama dari dia. Dulu Buya Hamka tuh nulis, sebenarnya kalau kamu mengatakan saya, aku, kamu sudah mencuri, kamu sudah memakai salah satu dari nama-nama Allah. Itu Buya Hamka tuh, Pak. Cakep juga Buya Hamka, emang dia sufi juga tuh. Karena ayahnya sufi, kakeknya sufi. Di akhir ayat dekat sama sufi-sufi. Meskipun beliau tokoh Muhammadiyah yang emang kita nggak dengar tasawuf, kecuali tasawuf modern ya, di kalangan Muhammadiyah. Itu ajib tuh ya, saya teringat masa kecil kita bacaannya buku-buku Buya Hamka. Kita datang ke jiran, ternyata orang-orang sana ya seumuran bapak, Pak, itu bacaannya buku-buku Buya Hamka. Jadi kalau membuka cerita dengan mereka lewat Buya Hamka. Bagaimana dengan kami? Nah, coba lihat kami. Kalau aku tadi keperkasaan, keesaan, mutlak. Ini baru sebagian yang kita buka, Pak ya. Ada banyak makna dalam aku itu. Kalau Allah mengatakan nahnu, kami, inna nahnu nazzalna az-zikra, ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra. Apa arti az-zikra? Peringatan artinya Quran. Wa inna, dan sesungguhnya kami lagi lahu terhadap peringatan Quran itu lahafizun, ya, sungguh sebagai penjaga. Saya mau tanya, adakah di alam semesta ini sesuatu yang tidak ada nur Allah dalamnya? Adakah sesuatu yang terjadi di alam semesta tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala? Ada nggak? Kalau ada berarti ada Tuhan selain Allah. Ada nggak? Berarti di sini ada peran Allah nggak? Walaupun zahirnya manusia yang buat. Di sini suara yang sampai kepada Bapak itu kan karena kita dekat, dalam hitungan detik, bahkan sebelum 1 detik udah nyampe. Tapi kalau jauh suaranya menggema baru nyampe kan di sana, telat nyampenya. Kita kalau dengerin petir, yang nyampe duluan cahaya atau suaranya? Cahayanya, karena kecepatan cahaya beda dengan kecepatan gelombang suara. Beda, Pak. Allah Subhanahu wa taala ada nggak? Jadi siapa sebenarnya yang menyampaikan suara ini kepada Bapak? Itu bukan saya, Pak. Allah yang nyampein. Masuk nggak? Maka sama siapa yang nonton lewat YouTube, lewat Facebook, dimanapun berada, itu yang menyampaikan itu Allah, bukan si Facebook itu, bukan si YouTube itu. Allah yang nyampein. Lewat. Apabila Allah melibatkan perbuatannya, maka dia mengatakan kami. Paham? Kita ini, alam semesta ini perbuatan Allah. Apabila dia menyebut perbuatannya, dia sebut kami. Maka dia mengatakan keesaannya dalam perbuatannya, disebut tauhidul af'al. Tauhid dalam perbuatan. Terbersit sedikit saja, Pak. Bapak ini, antum ini berpikir apa yang dipikirkan? Ada pergerakan di alam semesta, satu biji zarah saja, itu bukan campur tangan Allah, musyrik langsung. Gawat gak? Paham ya? Nggak ada. Bukan berarti kita fatalis, enggak. Kita sedang ingin menguji tauhid kita. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi keyakinan kepada Allah itu harus benar-benar bulat, sebulat-bulatnya, Pak. Nggak boleh sumbing dikit, nggak boleh. Sumbing dikit sak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan kita ngaji ini memantapkan keyakinan itu.
Yang keyakinan ini Bapak nggak dapat dengan sholat 1000 rakaat. Itu maksudnya tafakkur sesaat lebih afdol daripada ibadah 1000 tahun, ibadah setahun. Kenapa? Dengan mengaji begini, pola-pola berpikir yang mantap, yang sahih tercipta nggak dari tadi? Tambah yakin nggak beragama? Tambah yakin nggak beropini? Insya Allah ya. Tadi nggak kebayang jihad, pas kita colek pada siap jihad Pak. Tapi jihad yang benar. Jangan ngaji jihad dulu sebelum ngaji bab toharoh. Jangan ngaji jihad dulu sebelum ngaji bab tentang qisas. Jangan ngaji jihad dulu kalau belum belajar tentang akhlak, belajar tentang bab ikhlas. Nanti nggak jihad, malah ingin nunjukin, gini loh Islam yang benar. Allah nggak perlu digitu-gituin Pak. Agama Allah nggak perlu begitu. Betul ada ayat intan surullah yaskum. Jika engkau menolong Allah, Allah tolong kamu. Emang Allah butuh ditolong? Ini Allah lagi ngapain nih? Nguji kita. Kita GR kan nih? Intan suruh kalau bagi saya terjemahannya bukan itu. Jika engkau berkorban untuk Allah, itu yang benar terjemahannya. Maka Allah akan membantumu. Udah banyak belum korban buat Allah? Belum ya? Belum. Gimana mau dibantu Allah kan? Gimana kolbunya belum bisa merasakan khusyuk? Gimana mau merasakan nikmat tahajud? Gimana mau bisa merasakan la ilaha illallah itu bergetar di kolbu? Gak bisa. Karena gak ada pengorbanan. Ini yang datang pagi ini sudah berkorban berarti. Mengorbankan rasa was-was. Benar? Bagus itu Pak, sembelih itu rasa was-was. Orang yang nggak mau keluar rumah, nggak mau ngaji ke masjid, itu lebih rentan kena nanti. Karena ada was-was ini bahaya. Bapak udah dapat imunitas ini, imunitas sosial. Was-wasnya terhilang. Karena was-was ini awal dari semua penyakit. Ini hemat kita ya. Gunting itu Pak, bakar rasa itu. Rasa was-was itu gimana cara bakarnya? Meskipun kita masih jaga jarak, tapi kita jangan sampai nggak hadir di masjid-masjid Allah ya. Di majelis-majelis kajian-kajian yang menghantarkan kita kepada Allah. Kajian kan banyak juga Pak. Gak semua kajian menghantarkan, menyadarkan kita kepada Allah SWT. Saya memohon kepada Allah, semoga ta'lim-ta'lim saya, ta'lim-ta'lim yang Allah izinkan pada diri yang hina ini, menghantarkan kesadaran saya dan kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Pak ya? Kita tutup dengan baca salawat. Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Semoga kita diridhai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.